Nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi. Bismillahi fi jismi. Bismillahi fi dami. Bismillahi fi lahmi. Bismillahi fi zildi. Bismillahi fi azmi. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat MDNH, Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara, di seluruh pulau Nusantara, sahabat Kuala Lumpur, sahabat Sabah, sahabat Singapura, Brunei, adalah Myanmar, Mindanao, ada Patani Thailand, dan sahabat-sahabat adalah Mas Rudi di Sydney, adalah kemudian juga sahabat yang ada di Melbourne, di Perth, ya, dan juga sahabat Taiwan, semua sahabat India, Turki, ya. Pertama yang utama, sahabat, marilah senantiasa adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul ijad. Penciptaan kita adalah masih dalam bentuk yang paling sempurna. Kita diciptakan oleh Allah dalam wujud manusia, ya. Semoga rasa kemanusiaan kita adalah terus tumbuh, ya. Dan rasa kemanusiaan kita adalah terus hadir dalam rangka kita adalah untuk menikmati perjalanan hidup kita. Untuk menikmati perjalanan hidup, untuk menikmati perjalanan kesadaran kita, ya. Dan terus kita lanjutkan perjalanan untuk mentauhidkan Allah. Karena sahabat, kita adalah, seluruh makhluk ini adalah merupakan tajalli min tajaliyatillah. Inilah dongeng Tuhan yang ingin wujud, dongeng Tuhan yang ingin hadir. Maka segalanya sekarang telah hadir. Dan al-alamu mir'atu al-haq, surah alam ini cerminan Allah al-haq, ya sahabat. Maka oleh karena itulah pahamilah, ada dongeng ini, adalah kisah ini ada pada sisi Allah. Ada sisi dalang, bukan pada sisi wayang. Kita adalah harus mampu belajar jadi maf'ul bih dari semua, ya. Kita menjadi objek daripada Allah lah subjeknya. Kita harus mampu menjadi hamba, Allah lah ma'budnya. Inilah kisah dia dari awal sesungguhnya. Yang kemudian setelah sekian ratus ribu tahun, juta tahun, ya, manusia sampai hari ini, sahabat, adalah bergelombang-gelombang yang sudah tenggelamkan oleh Tuhan, ya. Dan karena ini tentang kisah dia. Sebagaimana adalah dalang ingin bikin kisah Ramayana, ingin bikin kisah Mahabharata, ingin kisah inilah. Sebagaimana Allah ingin bikin kisah perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Siffin, perang, semuanya adalah kisah dia, semuanya. Maka pada hari ini sahabat adalah harusnya adalah kita termasuk orang yang beruntung. Adalah kita ada pada zaman teknologi, ya, di mana segalanya seharusnya adalah diberikan kemudahan kepada kita memahami tentang hukum-hukum Tuhan. Terlebih lagi Tuhan telah mentajalikan banyak hal dalam kehidupan untuk kita mengambil pelajaran dari segala apa yang ada. Kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu adalah pintu untuk mengenal Allah.
Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak bukan tajalinya dari tajali Allah. Yang menjadikan segala sesuatu adalah yang menjadi sesuatu. Maka tugas kita sebagai hamba mengembalikan hak itu kepada Dia. Dan memberikan kekuasaan sepenuhnya atas diri kita kepada Dia. Itulah kita diperintahkan beribadah. Ibadah dari kata abada ya'budu ibadatan adalah mengabdi kepada Dia. Maka itulah baginda Nabi sudah berikan patokan sahabat pada dasarnya kepada kita adalah patokannya adalah sederhana sebetulnya. Adalah bagaimana adalah kita menghambakan diri pada Allah karena beliau sendiri adalah menghambakan dirinya pada Allah. Dia berjalan pada Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dia menjadi hamba. Tetapi hamba yang lailan, yang mematikan dirinya. Kenapa Nabi mematikan dirinya dengan konsep al-mutu qabla an tamutu? Karena itulah tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan, dalam mengesahkan Allah, ya dia itu hanya ada pada saat kamu Adam. Maka itulah ada Ahad, ada Allah, Ahad, Ahmad. Jadi semua. Ada aku, ada dia, ada kamu. Gitu kan. Maka disitulah ada surat syariat ya pada kamu. Dan ada surat maktubah adalah pada dia. Dan as-salatul daim ada pada aku, pada Allah. Dari semua ya. Maka disinilah sesungguhnya kenapa sholatmu dibagi dengan 3 bagian. Itulah hakikat shin sesungguhnya. Harusnya manusia merindukan adalah undangan dia dipanggil sebagai Yasin. Dari semua ya. Siapa Yasin? Adalah manusia yang sudah sampai kepada perjalanan dari alif sampai kepada ya. Ya adalah al-yakin. Dari yakin, dari ilmu yakin, ke ainul yakin, ke hakul yakin. Sampailah di penghujungnya adalah isbatul yakin. Adapun shin adalah merupakan, karena geriginya 3, maka merupakan bagian dari diri kita. Itulah tadi. Allah, Ahad, Ahmad. Aku, kata dia dan kamu. Itu kan tadi. Siapa aku? Allah. Siapa dia? Muhammad. Siapa kamu? Adam. Nah, itulah Adam, alif, dal, mim. Tadi semua ya. Adalah aku di dalam Muhammad. Aku di dalam dia. Nah, gitu. Di dalam kamu sebagai Muhammad. Tadi semua ya. Maka pada malam hari ini sahabat, Abang ingin menggunakan waktu yang ada walaupun baru adalah setengah jam yang lalu sampai dari Sukabumi, dari semua ya, untuk menjaga kita istiqomah apapun. Jadi sahabat, mari kita ikuti adalah saran baginda Nabi. Adalah adalah man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Siapa yang mencari Allah keluar dari dirinya, dia akan sasar. Kenapa sih agama itu harus pada diri, sahabat? Karena yang membuktikan iman harus kamu. Yang harus bersyahadat adalah kamu. Harus membuktikan iman adalah kamu. Dan yang untuk selamat dan tidak pun kamu. Jadi bukan tentang teori Tuhan membuat aturan, kemudian kamu hanya melakukan tanpa ada perubahan. Maka disinilah yang kita harus mengerti adalah tentang aku, dia, dan kamu. Gitu. Allah dalam Muhammad. Allah dalil Muhammad dari semua ya. Nah, itu. Kamu adalah Muhammad dari semua. Yang mengandung Ahmad dari semua. Di dalamnya ada Ahad. Ahad Jatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, sahabat. Maka di alam ini sebetulnya adalah hanyalah gelombang-gelombang cahaya yang ada. Karena Allahu Nur, Allah itulah cahaya. Maka dia terjali menjadi dohir, menjadi Muhammad dari semua ya. Maka pada Adam dohirnya, Muhammad lah batinnya. Muhammad dohirnya, Allah lah batinnya. Maka itulah sesungguhnya tentang shin dari semua. Maka bicara buruk sahabat adalah juga sama. Maka teman-teman tadi bertanya pada Abah ya. Karena bicara Isra Mi'raj sebetulnya bicara jasad dan ruhmu. Bicara buruk adalah kendaraan yang harus kamu tunggangi. Dan adapun adalah harus ada pembimbing pada dirimu, sahabat. Maka itulah perjalanan ini adalah jadikan tubuhmu adalah perahu Nabi Nuh dari semua.
dan naiklah ke atasnya. Bagaimana supaya naik dari titik ba menjadi nun, supaya kamu adalah sekarang adalah ada dalam lindungannya. Maka tadilah Allah menyampaikan dalam Al-Quran, sesungguhnya siapa yang mau naik kapal Nabi Nuh, amanlah dia, selamatlah dia. Tapi kalau tidak naik pada perahunya Nabi Nuh, celakalah dia. Karena sesungguhnya bicara Nabi Nuh adalah, kapal Nabi Nuh adalah tubuh kita ini, sahabat. Adapun Nuh adalah merupakan jiwamu, adalah merupakan hakikat guru pembimbingmu dari semua, ya. Demikian pula sahabat pada kisah Isra Mi'raj baginda Nabi. Ada orang yang berjalan, ada Allah yang menjalankan, ada orang yang dijalankan. Maka ada aku, ada dia, ada kamu dari semua. Ada kendaraan adalah buruk, ada pembimbing adalah Jibril, dan ada yang dijalankan adalah Muhammad. Selalu sama rumusnya itu, begitu. Itulah hakikat syin dari semua. Maka kalau sahabat-sahabat bicara buruk, buat apa ngomongin buruk yang karena ujung-ujungnya yang harus naik buruk kamu. Yang harus naik buruk adalah kita. Karena itulah kendaraan yang harus kita naiki untuk kita kembali pada Allah. Begitu harusnya. Maka inilah tentang bagaimana kamu memahami ini semua sahabat, ya. Nah, baik sahabat, karena tadi begitu Abah sampai, Abah buka adalah voice note, ada WA dan lain sebagainya. Maka yang bertanya itu sekitar buruk. Tadinya Abah mau melanjutkan tentang membahas tentang tafsir tentang mimpi, ya sahabat. Karena tadi Abah udah janji, tapi sampai sini belum sempat mengumpulkan kitab yang berkaitan pandangan-pandangan Imam Qushairi, tentang Ibnu Arabi, tentang Jalaluddin Rumi, tentang mimpi, ya sahabat. Biar kita ini adalah cerdas, kita harus cerdas dalam dunia ini. Maka marilah kita dan kita ikuti apa yang sudah diberikan oleh baginda Nabi. Nabi Muhammad yang agung, dia sebagai hamba. Kemudian dia punya kendaraan yang bernama buruk. Dan dia punya guru pembimbing adalah namanya Jibril. Dan dia pun yang berjalan itu adalah hamba. Kenapa hamba? Karena ada jasad, ada ruh. Itulah bi'abdihi. Bi'abdihi itu adalah memiliki dua dimensi tadi semua, ya. Maka sebenarnya kalaupun kita baca dalam hadis-hadis kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu adalah jelas Nabi tidak kemana-mana. Karena bicara langit, pada bumi ada 7 lapis pada tubuhmu itu. Tadi semua. Bicara langit, 7 lapis langit juga tubuhmu itu. Terus mau lari kemana? Tadi semua, ya. Dan terlebih lagi pada saat Allah sudah menghitop bahwa sesungguhnya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku maha dekat. Nah, tugas kita adalah ujibu da'watad da'i da'an, adalah bagaimana, adalah kewajiban kita adalah da'aya da'u adalah menghadirkan dia. Karena tiada sholat tanpa hudur, tiada dikir tanpa hudur. Maka itulah ada dikir ma'a goflatin, dikir ma'a yakdotin, dikir ma'a hudur. Supaya pada zikir ma'a waibatin, supaya masuk pada zikir ma'a musyahadah. Tadi semua. Sehingga kamu bisa menyaksikan dikir, bisa liqo dengan Allah pada fi'ilmu, pada perbuatanmu. Itulah perjumpaan secara dohir. Liqo secara dohir, menyaksikan Allah pada tubuh kita. Kembali lagi. Itulah kenapa harus kita kenal diri. Maka hari ini sahabat, agama menjadi acak-acakan karena mereka yang aku kiai ulama itu larinya keluar diri dari semua. Dan nabinya nyuruh ke dalam diri. Allahnya nyuruh ke dalam diri. Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran yang ada pada jiwamu dari semua tadi. Maka itulah jiwa yang harus, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu apakah engkau sudah mengobservasi siapa dirimu itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tentang diri kita. Kamulah yang harus menyaksikan itu. Kamulah yang harus membuktikan iman itu. Tapi kamu tidak akan pernah bisa menyaksikan iman sebelum kamu aslama. Maka itulah kenapa kata Allah, ittaqullah
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali engkau adalah telah berserah diri kepada Allah, la syarika lahu. Maka tugas kita adalah hanya tauhid, adalah wada yuwahidu tauhidan, mengembalikan kepada tauhid. Walaupun sekarang adalah ibaratkan tadi kata Allah, awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Sekarang sudah dari ruhnya Ahmad itu sudah menjadilah ruh seluruh makhluk alam dunia ini. Nah, dari seluruh makhluk alam dunia ini manusia sudah kehilangan jejak. Ibaratkan tadinya kosong menjadi angka 1. Siapa 1 itu? Ahmad. Kemudian jadilah 2, 3, 4, 5, sampai 9 lah. Akhirnya manusia kehilangan jejak karena angka kosong terhalang oleh angka 1 sampai 9. Maka manusia tidak lagi tahu. Ya, seumpama kamu pada saat sebelum dibawa dalam perhalaan bagaimana dalang ingin memainkan dirimu, kamu itu dalam keadaan mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Dalang ngomong, kaifa takfur, kenapa kamu sekarang kufur padahal sebelumnya itu kamu mati? Kenapa mati? Karena kamu ada pada peti dalang, dibawa oleh dalang, dan seluruh pemainnya ada pada dalang itu. Tapi dalang belum lagi dohirkan, baru rancangan dalang, dia mau main tadi semua. Maka dibuatlah tadi di alam arwah itu 2 afal Allah. Yang pertama adalah panggung persandiwaranya dunia ini. Yang kedua adalah kamu pemainnya adalah sebagai khalifahnya. Adalah tidak ada berpisah antara alam sogir dan alam kabir. Dua-duanya adalah memiliki hal sifat yang sama. Narun, hawaun, maun, turabun. Maka inilah yang harus tetapi manusia kehilangan jejak pada saat dalang sudah bermain. Maka dia tidak hanya terus fokus menyaksikan wayang dengan segala sifatnya. Padahal dalang di belakang itu bermain. Sementara kita wayang hanya bayangan. Semuanya nonton pada bayangan. Itulah kenapa wayang itu dari bayang. Dan kita manusia adalah merupakan bayangan dari semua ya. Maka disebut dengan wujud waham. Wujud sangkaan atau wujud arad, wujud baru. Maka kita disebut muhaddas. Dan Allah sebut qadim. Tapi jangan lupa yang muhaddas ini adalah sebenarnya yang muhaddas inilah yang qadim. Sebenarnya yang dohir inilah yang batin. Nah, disinilah tergantung bagaimana kamu menyaksikan itu semua tentang ru'yatullah pada segala apa yang ada di khairihi wa syarihi minallah itu, sahabat. Nah, itulah maka bicara tentang buruk adalah seharusnya memang kita adalah dan buruk itu adalah kenapa memiliki 4 kaki, dan Nabi sudah bersabda tentang buruk syariat. Uritu bidabatin madunal bigol wa fawqon himar. Manusia suka diperlambangkan buruk itu adalah kuda, sahabat. Kuda yang bersayap. Kenapa bersayap? Karena kamu harus terbang. Seolah-olah. Nah, inilah tentang tamsil, sahabat. Banyak hadis-hadis Nabi yang harus menggunakan tamsil. Dan banyak-banyak ayat Al-Quran juga menggunakan tamsil. Dan watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Dan sesungguhnya Allah telah membuat perumpamaan-perumpamaan tadi semua. Nah, sebagaimana indahnya Allah membuat perumpamaan tentang ngobrolnya antara Allah, iblis, ajaji adalah kemudian malaikat dan Adam. Dan kalau bahasa Al-Quran seolah-olah 4 sosok, itu bukan 4 sosok. Sebetulnya sedang berbicara tentang jasadmu, karena di atasnya Allah bicara walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun. Dan kemudian Allah ngomongin ciptaan jin, wal jana khalaqnahu min qabli min nari samum. Kemudian Allah bicara wa idqala kepada malaikat adalah ini khaliqun basaron min salsalin. Maka ada malaikat, ada iblis, ada jin, ada manusia, dan ada Allah, kan gitu. Kan itu perumpamaan. Dan raja manusia seolah-olah 4 sosok sedang diskusi tentang penciptaan Adam. Gitu. Padahal itu sedang bicara syariat, itulah tarekat, hakikat, ma'rifat. Itulah kenapa nanti buruk itu diperlambangkan kuda, dan tubuh kita adalah kuda tadi semua. Maka adalah memiliki 4 lapis. Jasad adalah hati, kemudian ruh, dan kemudian syir.
Maka disitulah kenapa zikirnya menjadi 4 lapis. Kenapa ibadahnya menjadi 4 lapis. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jasadmu, hatimu adalah ruhmu, sirmu. Kan begitu. Itulah kaki 4 pada buruk itu. Untuk apa? Supaya kamu isra. Tetapi isra bukan saro. Ingat lagi. Jadi isra-nya dijalankan dan juga mi'rajnya diterbangkan. Begitu. Nah inilah manusia karena tidak mengerti hakikat dirinya. Dia sudah ada di panggung main wayang, sehingga dia menjadi salah satu wayang, kemudian dia menyaksikan wayang yang baik, yang buruk, dan dia sudah nggak mampu lagi sebenarnya dari seluruh wayang itu hanyalah gerak dalang. Wahdaniyat fil afal, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil zat. Hanya itu sesungguhnya dongeng ini. Maka inna dina indallah, inna dina indal dalang. Disebut din itu pada saat agama di sisi dalang. Artinya wayang adalah sebagai hamba, maf'ul bi. Maka kenapa alam nasroh laka sodrok. Sodrok itu ada mudhof ilaih. Kamu harus bersandar pada dalang. Itulah tawakal. Dan itulah kenapa bicara alam nasroh itu pada saat Allah yang bicara dada, Allah bicara menggunakan adalah istifham. Alam, nasroh, a'lam, nasroh, nunnya. Ada di situ adalah fiil. Fiilnya siapa? Nasroh. Siapa yang akan ada tadi kepada laka? Dada siapa? Sodrok. Nyandar kepada siapa? Nah itulah. Kalau tadi maka dibagilah manusia abidin, rogibin, tadi arifin, tadi salikin, barulah nanti. Nah itulah. Nah, tetapi manusia rogibin terus. Tadi semua nggak mau bangun dari tidur terus. Inilah masalah. Maka itulah Abah saya tuh bongkar habis-habisan hari ini. Karena kalau nggak begitu, ini gimana masanya sudah mau ditenggelamkan lagi. Seperti kaum Wonosobo dulu. Kaum Sabah, tadi semua. Abah tadi baru ketemu tadi malam dengan Ratu Bilqis. Dengan Ratu Sabah, tadi semua. Ya. Siapa itu? Roro Kidul. Tadi. Ibu Dewi Roro Kidul. Karena manusia nggak ngerti aja sebetulnya. Tadi semua, ya. Inilah yang ya karena manusia benar-benar kata Allah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Buta karena matanya hanya selalu digunakan hanya melihat perempuan dan laki-laki, lihat mobil, lihat kereta, lihat ini, lihat tanah, lihat rumah. Allah yang kelihatan. Di sini ini padahal inilah yang harus tentang ru'yatullah. Tentang syahadat sahabat dari semua. Ini kisahnya kan begitu dari awal. Padahal kata dia inna dina indallah, inna dina indal dalang. Agama ini sisi dalang. Tadi semua kamu tidak akan bisa berada, tapi dia dalang dan kamu adalah tadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kamu tidak akan gerak kalau kecuali digerakkan oleh dalang. Kamu akan yang menggerakkan dalang, yang mendiamkan dalang. Tadi semua la tataharuku zarratun ila bini dalang. Dia akan bergerak segala sesuatu kecuali izin dalang. Enak oleh dalang, tapi dalang akan memilih kamu menggerakkan tergantung apa yang ada di hatimu. Kalau kamu adalah busuk, maka digerakkan sebagai rahwana. Tadi semua. Jadi dalang itu bermain adalah memainkan kita adalah tergantung si jiwa. Pada posisi apa si jiwa itu. Maka wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi semua. Ya. Maka itulah tentang buruk sahabat yang berkaki 4 tadi semua. Ini maaf hujan nih karena Abah live-nya di luar tadi semua. Mudah-mudahan masih bisa didengar ya tadi semua. Jadi kuda itu adalah diri kita yang memiliki 4 kaki. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, jasad, hati, ruh, dan sir. Maka zikirnya pun 4 lapis. Zikir syariat adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tuh. Zikir syariat itu zikir la ilaha illallah. Zikir tarekat la ilaha illallah. Zikir hakikat la ilaha illa anta. Zikir ma'rifat la ilaha illa ana. Itu zikirnya. Dari zikir ma goplatin, kepada zikir ma apa namanya yakdotin, masuk pada zikir ma hudurin, masuklah pada zikir ma goibatin. Tadi semua ya. Pada saat engkau sudah fana, masuklah pada zikir ma goibatin. Orang syariat adalah berzikir dengan ucapan dan perbuatan.
pada ucapan la ilaha illallah, pada perbuatan dagang ke toko, ke kantor, ke sawah, itu zikir kalau ngerti tadi semua. Tapi zikir secara torikot adalah apa namanya? Adalah dengan hati, menyebutkan nama Allah di hati. Zikir secara hakikat, masih jelas ya Gus? Zikir secara hakikat adalah bagaimana adalah apa namanya? Melihat dengan rasa. Karena tiap hari yang kita cari adalah rasa. Dan zikir secara ma'rifat adalah dengan penglihatan. Apapun yang kau lihat, tak ada yang maujud, la maujuda ilallah. La ilaha illallah, la ma'buda ilallah, syariat. La ilaha illallah, la maqsuda ilallah, tariqat. La ilaha illallah, la maqsuda, la matluba ilallah, hakikat. La ilaha illallah, la maujuda ilallah. Ya. Maka itulah. Nah, adapun yang disebut buruk adalah, kan tadi ada jasad, ada hati, ada ruh, ada syir. 4 kaki itu, gitu. Maka kita ini hidup dalam dunia ini akan diuji antara suka dan tidak suka untuk supaya kita bisa berjalan bagaimana menggunakan buruk itu. Nah, secara hakikatnya buruk itu bukan hanya kuda yang punya sayap gitu kan tadi. Tetapi adalah diri dohirmu dan diri batinmu tadi semua. Maka disinilah buruk dari kata burokun tadi semua. Dari kata barkun. Barkun itulah kilat tadi semua. Apa itu kilat? Dikir. Dikir itu kilat, sahabat. Pada saat kamu sudah ketemu, udah liko, kayak Abah baru pulang dari kuda laut, maka langsung kebayang tuh tempatnya. Set. Karena udah di sana. Itulah dikir. Itulah disebut dengan buruk. Buruk itu dari kata barkun. Barkun itu kilat, ya. Maka la ilaha illallah itulah yang disebut dengan buruk secara hakikatnya. Tuh. Jadi kendaraannya, buruknya adalah la ilaha illallah. Nafikan kamu dia ada tadi. Tapi kalau kamu yang ada dia tidak ada tadi semua. Maka disitulah buruk itu adalah dari kata barkun yang pada saat sudah ditanamkan kalimatul takwa pada dada, kalimatul iman, berubahlah dia buruk itu menjadi adalah burokun. Dari barkun menjadi burokun, menjadi tunggangan. Untuk apa? Untuk kamu hidup di alam dunia ini bahagia sebetulnya. Karena dikisahkan buruk itu kakinya bisa memanjang dan memendek. Nah, demikian pula kita. Dilatih adalah sabar, dilatih ikhlas, dilatih ridho. Supaya kita ini tadi, bagaimanapun ujian yang kita hadapi, kita kalau sudah naik buruk, seharusnya jalan menanjak itu ketawa. Seperti si Kabayan. Si Kabayan pada jalan menanjak diuji. Senyum dia karena udah ngerti. Kalau udah ngerti bahwa ini apal dalang. Ujian dari dalang. Untuk apa? Supaya kamu bisa sabar dalam segala, dalam sakit, dalam musibah, di dalam rugi, di dalam ditipu. Ini kan semuanya hanya untuk belajar. Dan itulah kita harus punya kendaraan buruk tadi semua, ya. Jadi buruk itu adalah tunggangan yang mana pada saat kaki depannya dia jalan nanjak, kaki depannya memendek. Dalam arti apa? Pada saat dia marah, maka dia tahan tadi semua. Pada saat dia saum, imsak, tahan. Imsaum itu kan imsak. Tadilah buruk itu di situ dari semua, ya. Maka tiap hari kita harus naik la ilaha illallah. Karena tidak ada kalimat yang lain yang bisa membawa kepada Allah kecuali la ilaha illallah dari semua. Karena itulah yang disebutkan dengan kata Allah la ilaha illallah itu aku gitu kan. Makanya man dakhalaha kana amina, yaitu siapa yang sudah aman tadi sahabat kata Abah juga. Jadi hidup ini sebetulnya hanya sekolah aja kepada si jiwa, maka si jiwa harus naik buruk dari semua. Buruknya la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah apa? Yang selalu menafikan segala yang datang padamu, isbatkan segalanya datang dari Allah. Itulah juga konsep inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Naik buruk kepada Allah itu seolah-olah kita pulang, kita inna lillah, kita milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya milik Allah, ilaihi harus kepada Allah la roji'una, kita dikembalikan. Tapi kita tidak akan bisa kembali sebelum kita naik buruk. Nah itulah.
Ada yang kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid yang ditanamkan pada dadamu tadi, pada pada dada. Nafikan, isbatkan, nafikan, isbatkan, nafikan. Maka semuanya adalah hanya nafi isbat. Maka itulah waktu Ali bertanya, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ilallah wa asaliha wa afdaliha. Maka kata Nabi adalah afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi tugas kita sahabat adalah membawa misi la ilaha illallah. Itulah kata Nabi, afdalu ma qultu, yang paling afdal adalah, dan untukku wan nabiyuna dan min qabli adalah la ilaha illallah. Karena itulah Nabi bersabar dalam sodrunmu. Nah, kembali lagi dada. Maka kenapa dibelah dada? Dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofun ada lub, ada syir. Dalam syir itulah kata Allah ada aku, adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu aku. La ilaha illallah itu hisni, bentengku. Mandakholaha. Siapa yang memasuki bentengku, siapa yang masuk kepadaku, siapa yang kembali pada la ilaha illallah, amanlah. Faqad umina min azabi. Maka itulah pada saat dari rumah Allah sudah ditahalli oleh kita dengan la ilaha illallah itu, maka dia tahalli dan dia tajalli pada dirimu. Maka tadi semua. Maka tiap hari itu sebetulnya, walaupun mulutnya nggak usah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebetulnya itikadnya yang harus lebih dibangun daripada itu. Karena segala apapun amaliyah yang kita lakukan harus berdampak. Sholat harus berdampak, zikir harus berdampak. Tadi semua mi'raj harus berdampak. Karena kamu yang pelakunya. Yang harus bahagia tuh kamu, yang harus sampai juga kamu, yang harus membuktikan kamu, yang harus menikmati juga kamu. Gitu kan lu tadi semua. Jadi bukan asal melakukan sesuatu yang kita tidak mengerti kenapa kita melakukan. Tadi semua. Sehingga kamu tidak akan merasa asyik melakukannya karena kamu tidak mengerti, gitu kan, dari sahabat ya. Itulah istilah buruk ya. Nabi Muhammad adalah memilih buruk adalah tadi. Adalah kenapa dikisahkan buruk yang kurus? Karena la ilaha illallah itu kalimat yang kurus. Pada saat kamu nafikan membesarlah dia. Gitu. Pada saat isbat pada kamu yang dinafikan Allah, kuruslah kamu. Nah gitu. Pada saat dia nafi isbat la ilaha illallah, maka buruk itu meninggi. Nah itu maksudnya. Itu kan tadi semua. Itulah satu-satunya kalimat yang bisa membawa kepada Allah hanya la ilaha illallah. Tadi semua. Itulah kenapa orang mati ditahlilkan, bukan ditakbirkan. Tadi semua. Karena hanyalah. Tapi harus ngerti juga tahlilan itu bagaimana. Maksud tahlilan itu. Tentang satunya, tiganya, tujuhnya, dan lain sebagainya. Gitu kan tadi. Karena itu bicara pada tubuhmu itu sendiri. 40-nya gitu. Natusnya, 1000-nya. Kalau kamu cuma melakukan amaliyah yang nggak ngerti apa kenapa kamu melakukannya. Nah itulah. Manusia adalah tahu nas, tidak ngerti mafhum nas, tidak bertemu dengan makosidnya. Sehingga dia melakukannya tidak akan enjoy. Tadi semua ya. Nah itulah sahabat tentang buruk ya. Jadi buruk bisa diartikan adalah pada semuanya adalah. Karena kata Nabi, nyari apapun man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalalan ba'ida. Kalau kamu mencari apapun surga, neraka, Allah, Rasulullah, maka tadi kenapa Pak? Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim, tadi Assalamualaikum ya Sulaiman, ya Daud, ya Daniela, ya Musa, ya Isa, ya Yahya, ya Zakaria, ya kamu semua itu. Kita semua sebetulnya. Karena semuanya, jangan nyari Zakaria keluar dari tubuhmu. Jangan nyari Nuh keluar dari tubuhmu. Jangan nyari Masyar keluar dari tubuhmu. Jangan cari Sirat keluar dari tubuhmu. Semuanya, Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran yang ada pada dirimu. Jadi, kenalilah dirimu. Tadi, telanjangilah dirimu. Tadi semua. Ya, itulah yang tadi. Karena kalau tanpa kita menelanjangi diri, nggak menafikan, tadi nggak ada sibgot Allah. Tadi sobago gitu. Tadi atau gomasa tadi semua. Apa namanya? Kita tidak ada balutan dari Allah untuk terbang kembali pada Allah.
Hanya balutan Allah itulah yang bisa membawa kepada Allah dari semua. Jadi bukan jalan sendiri. Sholat dewe, puasa dewe, dari semua. Nabinya yang gagah aja tiap hari sama Jibril. Dia sholatnya digendong. Dia naik kapalnya Nabi Nuh. Kamu malah ombang-ambing di laut, di luar gitu kan. Dari semua jadi Kanaan. Dari semua ya. Inilah maka sholatnya nggak berdampak. Dikirnya nggak berdampak. Manakibnya nggak berdampak. Khotamannya nggak berdampak. Kebahagiaannya nggak naik. Karena kamu tidak ibaratkan HP tidak pindah dari 2G ke 3G, 3G ke 4G. Karena lihat HP saja sahabat. Pada saat kamu harusnya improve kesadaran, harusnya berpindah dari 2G ke 3G, 3G ke 4G. Kecepatan kamu da'u menghadirkan Allah pun cepat. Pada saat handphonemu bagus, feature-nya bagus, tadi semua. Nah itulah maka tujuan dikir untuk naikkan kesadaran, naikkan kuota. Nah, itu. Kuota kesadaran. Ini gede-gede puluhan tahun tetap aja nggak ada sadar-sadar. Karena yang dikirnya mabok. Tadi semua ya. Yang sholatnya mabok. Yang doanya mabok. Tadi semua. Karena mabok belum dibangunkan. Dan Nabi sudah berkata, an-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu, dan ketika kamu mati barulah kamu bangun dari tidur. Harusnya kamu bangun dulu dari tidur baru berjalan kepada Allah. Dengan Allah gitu loh. Tapi kalau kamu yang hidup ya Allah mati. Terus siapa yang bawa kamu pada Allah? Nah itulah kesalahan konsep tadi semua. Karena tadi padahal nabinya sendiri subhanallah dia asra bi abdihi itu. Tapi syaratnya lailan. Lailan dari mana? Minal masjidil haram, minal masjidil aqsa. Supaya apa? Ada barokna haulahu linurahu min ayatina. Supaya ada keberkahan. Ini sholat jalan berkah nggak ada. Dikir jalan nggak ada berkah. Assalamualaikum nggak pernah selamat. Warahmat nggak ada kasih sayang. Wabarakatuh nggak ada keberkahan. Habis sholat nihil, habis sholat nihil. Habis dikir nihil, habis dikir nihil. Hati. Karena konsepnya adalah tidak dimengerti. Tadi semua. Buruknya nggak ditunggangi. Tadi semua. Maka tiap hari itu adalah buruk dari kata barkun. Barkun itu kilat. Tapi syaratnya adalah tadi harus liko dulu. Harus sampai dulu liko. Gitu kan tadi. Makanya dia yang membawa kepada dia. Supaya kamu bisa zikir. Maka itulah kenapa kata Abah, sholat ya dikir, dikir ya doa, doa ya dikir, dikir ya sholat. Maka tadi, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tuh, tadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kewajibanmu hanya satu. Tadi semua. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ayo, pakailah naiklah buruk itu. Kewajibanmu naik buruk. Buruknya apa? Tadi adalah dengan la ilaha illallah. Apalah kamu tidak wujud, la hayun, la ilmun, la samiun. Merokok LE dulu, la dari semua, la dari semua. Maka kemarin Abah ketemu dengan Guru Ma'rifat. Subuh katanya dia minta rokok LE. Siangnya dia pagi jam 8 minta rokok Ji Samsu. Kemudian pada saat jam 9 dia meninggal minta rokok Sampurna A. Kembali pada A, Allah gitu. Itu coba wali aja udah ngerti. Nah kemarin Abang ngobrol lagi. Kalau Abah Set tuh saya bilang tadi dari LE pindah dulu ke SE. Nah, dari SE barulah ke Jisamsu, Jisamsu barulah ke Sampurna tadi semua gitu. Tadi LE itu la ilaha illallah. Nabi isbat. Makanya merokoklah LE dulu. Apa yang kamu LE? La tadi kamu lah ilah, maka isapan LE itu menyambut diri kamu tidak wujud, la hayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadilun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqil Allah. Setelah begitu barulah kamu akan masuk ke ese, ke kiri ese, ke kanan ese, dari semua. Karena ke kiri dohir, ke kanan batin pun tadi. Anta ya ana ya anta, dari semua. Gitu. Barulah kamu nanti tubuhnya adalah menjadi 2, 3, 4. Dohir dan batinmu 2. Ada sholat subuh tadi. Adapun sholat duhurmu adalah 3, 4. 4 itu adalah 2 kaki, 4 ruas. 4 lagi asar, 2 tangan,
4 ruas. Maghrib 3, 2 lubang hidung 1 mulut. Isya 2 mata 2 telinga tuh. Jadilah kamu jisamsu gitu. Maka tutuplah 7 lubang di atas, 2 lubang di bawah. Maka kamu sudah jadi wali, wali songo. Jangan jalahin sono wali songo. Tubuhmu itu loh wali songo. Aduh, ini ada seorang Islam yang senangnya dongeng aja. Tadi semua, ya. Tadi semua, siapapun yang sudah bisa menutup 9 lubang. Itulah kenapa kata Abah, Ashabul Kahfi itu 309 tahun. Kalau jumlahnya 309 tahun, Allah tidak akan begitu konteks ngomongnya. Ini kan Qur'annya 309 tahun. Tuh. Itu juga watil kal amsalu nadribu halinnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Maka setelah kamu menutup 9 lubang tadi, maka jadilah kamu jisamsu. Silakan kamu pulang pada sampurna dari semua ya. Berarti sudah kamilah al yauma akmal. Nah itulah al-maidah tuh, itu al-maidah dari semua. Jadi rokok LE, SE, jisamsu masuk ke sampurna itu sebetulnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, surat Luqman, Ali Imran, Al-Maidah sebetulnya 4. Kalau tidak sampai begitu, pertama jadikan tubuhmu Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, sembelih dulu diri kamu dengan tadi nafi isbat dengan LE, la ilaha illallah, la ilaha, tidak wujud, tidak hidup, tidak ini. Itu semua menyembelih, itu sebetulnya lagi mengembalikan, mengaslamakan semuanya. Supaya kamu masuk pada keluarga Ali Imran tadi semua. Keluarga Ali Imran itu kan tadi menghidupkan ruhnya dulu tadi semua. Oh ternyata yang melihat itu adalah ruh. Kan itu Isa ruhullah. Maka Isa di dalam dikisahkan surat Ali Imran itu ada mengisahkan Ali Imran itu bapaknya Maryam. Bapaknya Maryam itu punya anak yang pada saat ditanya dia mengandung Abdullah. Siapa Isa? Isa ruhullah adalah napasmu, itulah Isa dari semua. Maka Isa ruhullah dari semua. Barulah masuk ke dalam surat An-Nisa. Kamu kawin tuh deh, aku 4, aku 3, aku 2. Pantihuma tobalakum masna ala nisa, pada tubuhmu ala nisa itu masna wasulasa waruba tuh. Tadi. Supaya kamu bisa kembali ke nanti surat Al-Maidah setelah An-Nisa, barunya al-yauma pada hari di mana kamu sudah disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinmu sudah disempurnakan. Sempurnalah kamu di situ sesungguhnya. Kalau tidak begitu masuk surat Al-An'am, binatang lah, yang sholat binatang, yang zikir binatang, yang manakib binatang, yang apapun binatang. Kenapa? Karena masih tidur dari semua ya. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Dan sifatnya adalah bahil, sejuta setan, pelit, luar biasa. Tadi semua ya. Inilah yang harus dipahami. Sahabat, nah maka marilah Abah ajak pada semua, aktifkan buruknya dari semua ya. Jadi perjalanan kembali pada Allah itu ada yang berjalan, ada yang menjalankan, ada guru pembimbing, ada kendaraan gitu. Siapa yang berjalan? Muhammad. Kita pun sama pada diri kita, bukan kamu, bukan si Adam yang berjalan, Muhammad. Itu tadi. Ada Muhammad, ada yang menjalankan. Siapa? Allah. Siapa Muhammad pada dirimu? Ya ruhmu itu. Dan siapa Allah itu? Adalah hidupmu itu yang menjalankan. Si dalang itu. Tadi semua. Apa kendaraannya? Tadi semua. Nabi isbat pada tubuhmu itu. Buruk yang punya 4 kaki tadi semua. Tadi melewati 4 etape syariat, tarekat, hakikat, marifat, jannatul pada ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Dan setiap etape itu ada sorga yang disebut jannatul naim, jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul kurbah tadi semua. Ada pembimbingnya. Siapa? Ya jiwamu itu tadi. Guru rohani yang ada pada dirimu. Tapi itu harus diaktifkan dulu oleh yang di luar. Jibril. Tuh. Jibril adalah hakikat guru mursyid yang mengaktifkan, yang membelahkan dada kepada Muhammad. Dari semua.
supaya kamu berjalan nanti itu selanjutnya. Maka kenapa Nabi Muhammad itu sabar, ikhlas, ridho tadi? Karena tidak ada alasan bagi beliau tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jalan aja, kasih ujian, meninggal Khadijah, meninggal ini, meninggal Abu Thalib, di kurung Hudaybiyah, tenang, rileks saja. La ilaha illallah, la ilaha, semuanya kembalikan pada Allah. Karena pada saat jalan menanjak, maka kaki depannya sudah memendek untuk kamu datar. Jadi perjalanan pada Allah itu harus datar, harus netral. Bukan terlalu ke kiri, bukan terlalu ke kanan. Bukan pada elektron, bukan pada proton. Tetapi pada neutron, netral, zero, kembali pada dia itu. Maka buruknya sudah kamu tunggangi. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diuji, rugi dagang. La ilaha illallah. Kamu ambil pelajarannya tadi semua ya. Biar kamu mengerti dari rugi itu. Sakit, ambil pelajarannya. Luruskan, jangan teriak. Kebanyakan manusia nanjak dikit teriak tadi semua ya. Maka itulah kisah Isra Mi'raj itu sama kayak kisah Sikabayan. Ada bedanya sebetulnya. Sikabayan pada saat jalan menanjak, pada saat diuji, pada saat rugi, pada saat anaknya meninggal, pada saat dagangnya rusak, pada saat kerjanya dicopot-copot, dia tetap datar. Karena kaki depannya, karena dia sudah naik ke la ilaha illallah dan nafikan, isbatkan ke dalam tadi semua. Itulah sahabat kisah Buruk dalam kitab Dardir, bahwa Buruk itu pada saat dia jalan menanjak kakinya memen, tetapi pada saat dikasih kemudahan, kalau tadi rugi sekarang untung, sehat, menang, hebat, tetap dia adalah naikkan kaki depannya supaya datar. Jadi nanjak datar, turun datar tadi semua ya. Makanya di dalam Sunda dulu ada nadom eling eling mangka eling tadi. Reut ngengkeuy sakabe jalma datang ka Nabi Adam minta tulung jeung syafaat terus begitu. Datarna 1000 tahun, nanjakna 1000 tahun, muduna 1000 tahun. Jumlah 3000 tahun tuh. 3000 tahun itu juga siloka. Manusia itu akan menaik, mendatar, menurun. Elektron, proton, neutron. Datar itu neutron. Proton adalah menurun. Elektron menanjak. Begitu. Karena kamu adalah atom dan kamu adalah sel. Setiap sel adalah atom. Setiap atom adalah elektron, proton, neutron. Dan kamu harus bukan terlalu positif pada proton, karena di situ ada positron, ada negatif. Maka di setiap yang positif sekalipun ada negatifnya. Di setiap negatif sekalipun ada positifnya. Maka jangan pada posisi itu dari semua. Maka itulah banyak anak-anak yang di pondok itu gagal. Diajarkan positif. Begitu kasih negatif sendiri mental semua ya. Maka manusia itu harus normal, diajarkan positif dan negatif. Khairihi wa syarihi. Dia dikenal khairihi Allah, wa syarihi juga Allah. Karena kamu dibikin, Anda bukan dijadikan malaikat, biar kamu mengerti. Karena malaikat itu nar dan nur, sahabat tadi semua ya. Jadi malaikat itu adalah tentang nar dan nur, kata Abah juga. Adalah tentang api dan panas. Inilah. Makanya kenapa dalam Al-Quran tidak pernah berpisah malaikat ya dan iblis dan jin. Di mana ada malaikat, di situ ada jin. Di situ ada nar, di situ ada nur. Tuh, semua. Dan disitulah sesungguhnya adalah nafsu tidak boleh dibunuh, tapi harus didik. Karena tanpa nafsu amaroh, tanpa jin, api, tanpa fire, kamu tidak akan menyala. Tuh. Orang yang gagal itu adalah dia kurang fire-nya, apinya, unsur apinya. Cuma unsur api kalau nggak didik, membakarmu itulah. Tadi semua ya. Itulah masalahnya. Jadi kalau orang yang itu nggak punya keinginan, saya menyaksikan orang itu dia nafsunya lawamah. Udahlah aku mah gewe lah, ya udah, males itu adalah tadi. Kalau ibaratkan burung mah dia main mau ogah, nggak main juga nggak ogah gitu kan tadi semua.
Tapi kalau yang fire tuh dia belum apa-apa aja dah, hop, wah gitu, haha gitu kan tadi. Nah, itu yang harus dipahami tadi semua. Maka butuh pada api, tadi butuh pada jin, butuh pada iblis untuk menaikkan diri kita. Selama kita mengerti nggak ada masalah, karena itulah sahabat ya. Nah itu ya sahabat tentang buruk. Jadi buruk itu adalah kamu harus menunggangi buruk. Bukan Nabi Muhammad saja nunggangi buruk. Kamu pun sama harus punya guru pembimbing. Sekalian Nabi Muhammad. Masa nabinya mencontohkan guru pembimbing, kamu enggak. Yang kedua, kamu harus punya kendaraan. Nah tadi. Ketiga, kamu harus punya tujuan. Mau kemana kamu sholat itu? Kamu tuh manakib tuh mau kemana? Khotaman tuh mau kemana? Sholat itu untuk apa? Tadi kita ini harus tahu bergerak, berjalan dari mana? Dari mulki menuju alamul lahut gitu. Tadi bagaimana berjalan dari mulki ke alamul lahut, dari jasad ke hati, dari hati ke ruh, ruh ke sir, itu kamu tidak bisa jalan sendiri. Maka itulah yang dinafikan LE dulu yang buat tubuh tadi semua. Dengan dikir la ilaha illallah, masuk la ilaha illallah, masuk la ilaha illa anta. Masuklah la ilaha, biar si anak yang berjalan menuju Allah kepada dirinya sendiri. Itulah sahabat sekelubit tentang buruk. Dan buruk itu adalah dari kata Abah juga dari kata barkun. Barkun itu kilat. Kilat itu adalah secepat kilat. But, itu kan tadi semua. Tadi kalbark tadi semua ya. Tadi Allah mengisahkan dalam Al-Quran itu adalah apa namanya? Nah itulah apa namanya? Nah ingat itu secepat kilat semua ya. Maka tetapi ingat itu adalah kamu harus mengerti apa yang kamu ingat. Itu tadi sekarang. Jangan nyebut-nyebut nama Allah, tapi apanya Allah yang kau ingat. Karena Allah bukan alif lam lam ha. Allah bukan apa namanya tulisan alif lam lam ha. Allah juga bukan bunyi Allah. Allah itu bukan Allah juga. Tapi adalah bagaimana kau merasakan Allah itu. Maka tadi. Dari zikir ma goplatin tubuh kepada zikir ma yakdotin hati, zikir ma hudurin fuad, zikir ma goibatin, ma hudurin adalah pada syir, pada apa namanya, pada ruhmu merasakan. Maka tadi orang syariat dikirnya dengan badannya, dengan ucapannya, orang tarikat dikirnya dengan hati, orang hakikat dikirnya dengan rasa. Tadi semua ya. Nah pada saat rasa mesra tadi semua, barulah kamu akan menemukan sir pada cinta tadi semua. Tadi semua. Maka kata Abah juga, kau melihat apapun diawali dengan pertama adalah dengan ro'a, kau akan menyaksikan semua yang kau lihat hanya makhluk. Tapi masuk ke nadoro, maka yang kau lihat, apapun yang kau lihat adalah ilmu pengetahuan. Masuk lagi ke dalam, segala apapun yang kau lihat sebetulnya adalah apa namanya? Cinta. Tuh. Pada saat udah tembus keluar dan dikir ma'rifat dengan mata, apapun yang kau lihat hanya Allah. Tuh. Udah aman kamu di situ. Berarti burukmu sudah berfungsi membawamu kembali pada ketenangan, pada kesadaran tadi semua ya. Dan itu butuh latihan sahabat tadi semua. Maka Allah bikin pada setiap, Allah terjali pada setiap makhluk yang tagoyur cangkangnya, tapi tetap pada ruhnya. Maka tadi kata Abah, ruh itu kita mati itu tidak ada. Sekali lagi, karena kamu adalah ruh, maka kehidupan ini abadi, sahabat. Abadan abadah tadi semua ya. Nah tadi ada yang bertanya ke Abah dengan lewat WA, Abah kalau seandainya kita sudah liko dengan Allah sampai pada Allah, apakah balik lagi? Karena tetap aja hakikat Allah itu 4 lapis, awal, akhir, dohir, batin. Nah segala yang di dalam itu adanya yang di luar. Maka inilah alam dunia ini adalah ya surga ya neraka. Ya tergantung kayak tadi kayak api. Ya nar ya nur. Kalau kamu ada pada narnya ya berarti kamu tidak bersama nur. Nah dunia juga sama. Kalau kau pandang makhluk ya berarti nar. Tuh. Disitulah tergantung. Maka itulah Allah mengingatkan kepada kita. Dan itulah syaitanillah mengingatkan kepada kita harus mensyukuri nikmatul ijad, penciptaan diri dan tadi semua. Maka inilah Allah wabtagi fima ataqallahu darul akhirah,
dari apa yang sudah Allah anugerahkan ini, jadikan negeri akhirat. Wabtagi fima ataqallah dar wala tansa nasibaka minad dunya. Itu kalau mau merubah nasib. Dan kamu akan otomatis berubah nasibmu tadi semua ya. Jadi tadi pertanyaan siapa yang dari Cilacap, seorang kiai, dia mengatakan, bah kalau reinkarnasinya selesai, apakah kembali? Ya kembali lagi. Nah, tetapi pada saat kamu sudah tidak lagi ketemu dengan neraka, tidak lagi kesulitan bagi dirimu, ya, Abah kasih tahu buka bocoran yang begitu tadi semua. Maka Abah, kata Abah, menyaksikan ada seseorang yang sangat miskin di sebuah daerah, sekarang calon dari cicitnya Sunan Borkiah tuh. Karena dia sudah rojiun, pindah dari lahir saja udah calon yang tadinya tiap hari di kebun pisang, sekarang siap-siap casingnya adalah kakek buyutnya adalah seorang sultan yang kaya raya tuh. Baru lahir, kalau kemarin punya kebun singkong aja bersama ibunya sejewok, itu pun adalah kebun orang ditanami, sekarang dia calon dari semua. Tapi hati-hati, saya menyaksikan seorang putra sultan yang tadi, karena dia pada saat dia senang di dunia ini, dia lupa melanjutkan perjalanan. Dia akan turun martabatnya, sahabat, menjadi tukang pasir, gali-gali pasir di kali. Padahal sebelumnya anak sultan. Jadi ini hanya tentang casing. Jadi balik lagi begitu. Dan hadis mengatakan, sahabat, bahwa manusia itu tadi, kenapa fiha khaliduna fiha? Karena memang kita ini nggak ada kematian. Hanya cangkang saja jadi surga dan neraka. Tapi orang yang sudah rojiun, yang sudah selesai perjalanannya, sudah mi'rajnya sudah sempurna, tidak ada lagi turun menjadi neraka, sahabat. Tidak ada. Maka kelahiranmu besoknya lebih tampan, lebih cantik, lebih bahagia, lebih sadar, lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi. Setiap helaan napasmu nambah kebahagiaanmu. Tapi cangkangnya tetap diharuskan, karena tadi mengikuti hukum tagoyur. Tetap tubuhnya akan mengalami ganti casing, sahabat. Tapi kelahiranmu tidak akan menemukan lagi susah. Nggak ada lagi kerja di kebun. Nggak ada lagi jualan-jualan. Nggak ada capek-capean. Karena kamu hanya terus untuk menikmati hidup saja. Dan disuruh jalan-jalan oleh Tuhan. Berkeliling dunia kemanapun. Hanya untuk hiburan. Sampai batas kapan? Sampai kamu sudah. Kan kata Allah, aku tidak akan kembalikan kamu. Ada 5 ayat dalam Al-Quran. Sampai kamu puas. Tuh. Dan sekarang kamu kebanyakan mati nggak puas. Maka itu tadi so-soan mati sekali. Oh nggak puas juga. Di dunia aja banyak tukang kredit ngejar-ngejar kamu. Banyak debt kolektor yang ngejar-ngejar. Tadi rumah. Gimana mau mati sekali? Adulah ketakonan dari semua. Ingat, kamu itu bukan jasad, kamu itu ruh. Ruh, ingat itu. Dan ruh itu bukan milik kita. Ini ruhnya Allah. Karena yang sebenarnya menikmati itu si dalang gitu loh. Maka ditiupkan ruhnya pada kita supaya si dalang itu menikmati. Kamu dibawa menikmati. Kita ini dibawa menikmati. Kalau kita mau pada partai Allah. Tapi kebanyakan manusia partainya, dia nggak mau koalisi. Dia partainya sendiri. Tuh. Akhirnya dia malah jauh dari Allah. Tidak bahagia, menderita. Ya tadi kata Allah, urus dirimu sendiri. Sahabat, ya. Nah ini yang harus dipahami ya. Tadi semua. Tadi ada yang bertanya ke Abah. Terus yang kedua, kenapa Jumat ruh ini, apakah sekali? Ruh itu sekali. Memang Allah tukang kredit. Allah itu sekali inama amruh, ruh itu sekali jreng. Disimkan. Terus ada lagi tadi, ada Bu Prop yang nanya, Ibu Maria. Bah kalau begitu tapi kenapa beda-beda? Ya lahirnya aja udah beda, Bu. Produksinya bareng SIM card kan di toko sekarang masih ada SIM card yang belum masuk ke HP. Nomornya masih ada, nomor-nomor cantik bahkan. Itu tadi semua. Nungguin HP tadi semua. Tapi ada HP yang sudah dipakai dari Cinitin udah pindah berapa kali. Nah sekarang kamu bawa lagi ke sana ganti HP. Gitu. Ada yang begitu. Tapi jumlahnya tetap, sahabat. Nah kenapa? Ada juga yang bertanya kemarin, kenapa manusia kalau reinkarnasi jumlah manusia sekarang naik 8 miliar? Tuh. Ya, ada yang bertanya begitu. Bagus tuh pertanyaan. Karena sahabat ini, dalang ini ingat punya 2 peti. Tadi, ada dalam wujud manusia, ada dalam wujud ashabus simal, bukan pada wujud manusia. Itu tadi semua. Tapi pada dasarnya jumlah
SIM cardnya sama. Nah, pada sisi masa dia manusia dihancurkan, maka si SIM card itu adalah masuk dulu dari semua. Atau nanti si SIM card itu masuk pada wujud yang bukan wujud manusia. Jadi tidak kemana-mana sebetulnya. Mana bapakmu? Ya siapa tahu karena tadi kul kunu hijaratan au hadida, kata Allah. Jadilah kamu besi dan batu. Jangan-jangan kamu nyari bapakmu, tahu-tahu pagar yang rumahmu itu loh bapakmu itu. Sudah dipakai pagar besi dari semua tadi. Mana bapakku? Oh itu tadi, jangan batu yang dipakai pondasi itulah yang udah jadi bapakmu itu. Karena Allah sudah mengatakan kul kunu hijaratan au hadida. Coba kamu tanya tuh kepada indigo itu. Dan ada anak sekarang indigo yang badi itu dari ma saya melihat orang dikurung di dalam batu. Itu kalau kamu sekarang tadi semua ya